semuanya, dunia kini masih gempar dengan topik pembahasan coronavirus atau yang lebih dikenal sebagai COVID-19. Hingga saat ini, COVID-19 telah menyerang 216 negara dengan jumlah terkonfirmasi sebanyak 8.996.659 jiwa. Sungguh angka yang sangat luar biasa. Penyebaran COVID-19 ini sangat cepat di berbagai negara. Wuhan menjadi titik awal penyebaran COVID-19 ini. Lalu, apa sebenarnya COVID-19? Dan bagaimana cara penanganan di berbagai daerah yang telah terkonfirmasi? Saya, Maulidia Dara Zahara, mahasiswi Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Sabahaddin Sambas, akan membahasnya. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Penyakit ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti SARS. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini seperti demam, batuk kering, rasa nyeri, lelah, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, susah bernapas, dan lain-lain. 80% orang terkena berhasil pulih tanpa pengobatan yang khusus. Cara penyebarannya sangat mudah dari orang ke orang melalui hidung ataupun percikan air liur, seperti batuk, bersin, dan berbicara. Kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai di angka 47.896 jiwa, dengan total kesembuhan 19.241 jiwa, dan kematian 2.535 jiwa. Di Kalimantan Barat, kasus telah mencapai pada 313 jiwa dengan total kesembuhan sebanyak 223 jiwa dan 4 kematian. Daerah yang paling banyak kasus ialah Pontianak dengan 117 kasus. COVID-19 di Kabupaten Sambas mencapai 9 kasus positif, 5 kesembuhan, dan 0 kematian. Jumlah PDP di Kabupaten Sambas sebanyak 3 yang tersebar di berbagai rumah sakit. Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sambas. Pemerintah sangat bersifat aktif dalam menangani hal ini. Pemerintah melakukan rapid test massal di berbagai tempat di Kabupaten Sambas, seperti di perbatasan Sambas-Singkawang, Sambas-Bengkayang, di tempat pelayanan kesehatan, pasar, dan tempat-tempat lainnya. Pemerintah juga melakukan patroli keliling setiap malam untuk mengantisipasi keramaian. Pemerintah menegaskan protokol kesehatan di berbagai tempat, seperti harus adanya tempat cuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Penanganan COVID-19 di desa dalam kaum. Pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai dan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Adanya penyuluhan tentang bahayanya COVID-19 dan cara mengantisipasinya. Perangkat desa selalu melakukan pengecekan kepada orang yang baru masuk dari luar. 2 minggu sekali, pemerintah desa juga melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh tempat di desa dalam kaum Sambas. Desa dalam kaum Sambas juga menjadi kawasan wajib masker. Aparat desa mengajukan untuk ada tempat cuci tangan di setiap warung-warung maupun toko. Di setiap masjid juga melakukan pengecekan suhu. Jika jamaah tersebut sakit, sangat dianjurkan untuk beribadah di rumah saja. Penanganan lainnya dilakukan sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pola hidup sehat adalah kunci dari segalanya. Dengan adanya istilah new normal, masyarakat diharapkan untuk selalu menjaga kebersihan mereka. Tidak ada yang mampu memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Semakin hari jumlah terkonfirmasi semakin meningkat. Ekonomi negara pun turut tak stabil. Segala macam upaya telah dilakukan agar kita kembali hidup normal.
Mari kita bersama-sama melawan pandemi ini. Gunakan masker, jaga jarak, dan terapkan pola hidup yang sehat. Jangan hanya berbicara di rumah saja, sedangkan kita sendiri masih berkumpul di luar rumah. Jangan hanya mampu mengkritik pemerintah jika kita sendiri masih melanggar aturannya. Kita mulai dari kita sendiri untuk Indonesia yang lebih baik. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga diri kita, jaga orang sekitar kita, dan jaga Indonesia kita. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.